kita mengambil barakah untuk haul para awliya Allah, khususnya Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Ghausul A'zam Kutubul Wali, yang mana beliau dizahirkan oleh Allah ke alam dunia ini di daerah Jilam, kota terpencil di luar kota Tabaristan, pada tahun 471 Hijriah, pada tanggal 1 Ramadan. Pada saat itu ibu beliau bernama Fatimah, berusia 60 tahun. Hal ini termasuk di luar adat kebiasaan atau khawarikul adah. Umur 60 tahun masih melahirkan. Dan Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani lahir di bulan Ramadan. Salah satu khususiyah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ketika lahir di bulan Ramadan, maka siang hari Ramadan beliau tidak mau menyusu dan tidak mau makan apa-apa sampai sebulanan Ramadan. Artinya apa? Beliau sudah nampak kawaliannya sejak dalam kandungan, sejak beliau lahir nampak kemuliaannya. Dan Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari Jumat. Ikhtilaf ini, ada yang mengatakan hari Senin, wallahu a'lam, tanggal 11 bulan Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Jadi umur beliau kurang lebih 91 tahun. Ini bulan apa nih sekarang nih? Bulan apa, Guru? Badil awal lah, terlambat sedikit kita. Nggih, mungkin karena kesibukan, tapi tidak mengapa, walaupun terlewat sedikit, harusnya kita mahawali bulan ini bulan Rabiul Akhir. Tapi tidak mengapa, insya Allah, daripada pagat baik ganting jurang. Tetap kita memperingati mahawali tadi sudah, sekaligus kita mendengarkan di antara karamah, ajaran, tuntunan dari Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani mulai sejak kanak-kanak sudah mengkaji dengan guru-guru yang ada di kampung. Bahkan ketika beliau sudah menginjak usia kurang lebih 18 tahun, setelah mengaji di kampung dengan beberapa guru-guru besar, beliau minta izin dengan orang tua beliau untuk berangkat ke negeri Baghdad. Karena di negeri Baghdad itu pusat ilmu pengetahuan, pusatnya para ulama, para aulia, pusatnya keilmuan zaman itu. Maka dengan izin orang tua beliau, dengan pesan, dimanapun kau berada, hendaklah jujur. Singkat cerita, berangkatlah Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani ke negeri Baghdad. Dan beliau banyak menimba ilmu dengan guru-guru, dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Kadang-kadang sehari makan, kadang-kadang sehari dah. Bahkan beliau sempat mencari daun-daunan untuk makan beliau. Penuh pengorbanan yang luar biasa. Singkat, beliau banyak punya guru-guru besar. Selain ilmu fiqih, ilmu semua lengkap pan-pan ilmu. Dan beliau juga lebih menggeluti lagi tentang ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu suluk. Di antara guru beliau yang membimbing beliau sebagai mursyid, Al-Arif Billah Syekh Abdul Khair bin Muslim Ad-Dabbas. Ini guru mursyid beliau.
Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meneruskan baiat tarekatnya sampai mendapat izin menjadi mursyid, mendapat gelar Khalifah Syarifah Sufiyah dari Syekh Al-Qadi Abu Sa'id Al-Mubarak. Akhlak beliau meniru akhlak Syekh mursyidnya yang sudah sempurna dan senantiasa terpelihara dengan inayah pertolongan Allah. Jadi orang-orang bahari, siapapun orangnya, untuk mencapai makam wilayah, kedekatan kepada Allah, makam kewalian, tidak berjalan sendiri. Berguru, dan gurunya itu tentu orang-orang yang sudah sampai wusul ke hadrat Allah. Gurunya itu tentu wali-wali Allah, bergelar mursyid, murabbi mursyid. Tanpa murabbi mursyid kita tidak akan sampai ke hadrat Allah. Nah, Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani banyak bisi murabbi mursyid, dan beliau mengikuti, mentauladani, mencontoh gerak, langkah, tingkah laku, zahir batin peguruan. Jadi apa yang digawi guru itu dituruti. Kalau kita mengaku itu guru kita, pemimpin kita, kelakuan yang baik-baik, yang tauladan yang baik-baik, itu diumpati oleh Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga beliau mencapai makam wilayah kewalian sampai terus menerus, sampai meningkat sampai kesempurnaan. Akan tetapi makam wilayah wali ini tidak semudah yang dibayangkan. Penuh pengorbanan, penuh perjuangan, penuh rintangan. Bahkan untuk mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak ibadah, dan menurut riwayat beliau baru mengajar pada usia 56 tahun. Jadi selama kurang lebih dari beliau lahir sampai hat mursyidnya, beliau belajar ngaji, khalwat, tirakat dengan guru-guru 56 tahun. Nah, setelah dan sin belum mau kawin dulu tuh, sibuk belajar aja, limbah jadi mursyid, membimbing orang di atas 50 tahun dan lebih, baru sidin menikah. Sekali menikah sidin besi bini, alhamdulillah 4 bini sidin. Orang wali ini. Bolehkah 4 menikah? Boleh. Perintah dari Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wasulasa waruba. Dan inilah dari 4 istri inilah beliau mengangkat zuriat wali penyambung risalah beliau. Pernah beberapa hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak memakan makanan apapun. Memang makanan kadada. Tiba-tiba datanglah seorang menjumpai dan memberi beliau sebuah kantong berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil sebagian untuk membeli roti, tepung, dan yang lainnya. Manakala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk untuk menikmati makanan tersebut, banyak beberapa hari kada makan, hendak menikmati. Tiba-tiba ada sebuah kertas jatuh. Entah dari mana asalnya. Apa tulisannya? Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepadaku. Nah, jadi hamba-hambaku yang lemah
Nanti orang nang daib, orang awam, untuk baparak lawan Allah Ta'ala supaya kawa kuat ibadah, ya harus makan dan minum. Jadi niat kita makan dan minum adalah untuk kuat ibadah kepada Allah. Itu jadi nilai ibadah. Jadi bila kita makan, kita minum, niatkan makan minum ini memperkuat kita untuk ibadah kepada Allah. Bila kada makan, kada minum, loyo kita, keroncongan parut, tak ganggu pikiran, kada konsentrasi sembahyang tahajudnya, kada konsentrasi membaca Qurannya. Ini bagi orang yang lemah. Rasanya kita masuk orang yang ini kita ini. Nah, cuman supaya bertambah, supaya jangan jadi lemah terus, pandang batin kita. Ketika kita makan, ketika kita minta minum, niat untuk taat ibadah kepada Allah, pandang makanan, minuman asalnya pada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang kita wujud rahmat Allah nang masuk adalah muntung kita, nang bajahir berupa makanan minuman. Lalu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Bila baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, masuk. Insyaallah dengan cara semacam itu, pandang ini makanan dari nurnya Rasulullah, akan memperkuat hati, memperterang hati, memperkuat tubuh dalam ibadah. Makanan yang kita makan jadi obat, jadi penyehat, dan mengeluarkan yang kada baik-baiknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu caranya. Jadi surat tadi bunyinya, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melestakan taat kepadaku. Adapun hamba-hambaku yang kuat, rijal Allah, maka mereka harus tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Kada perlu lagi makan, minum. Jadi pikirkan makan, jangan perlu minum, ibadah aja. Nih, orang makam tinggi. Tantangan dari surat tadi. Seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah asik makan tadi, kelaparan, kegampangan manusiawi, menghentikan makannya dan mengambil sapu tangan serta meninggalkan itu makanan. Lalu beliau menghadap kiblat, salat sunat, terus 2 rakaat, meninggalkan tempat itu. Sadarlah Sidin bahwa beliau selalu dijaga Allah, diingatkan Allah dalam segala hal. Bahkan walaupun pada zahirnya kada makan minum, tapi Allah beri kenyang kepada beliau dengan makanan rohani. Begitu pula Datuk Sidin Rasulullah, secara zahir kurang makan, kurang minum Nabi, tapi Allah memberikan makanan dari hadrat Allah, langsung Nabi kuat, sehat dalam taat ibadah kepada Allah. Nah, jadi orang wali itu makin tinggi makamnya, makin ganal cobaannya. Tidak semudah itu. Dan rata-rata para wali-wali Allah itu selalu dijumpai awal mulanya oleh Nabiullah Khidir. Kayak abah guru sakumpul, Sidin rancak dielangi Nabi Khidir. Ada kalau kisah dalam majelis, nah, ada orang nang pinang kada kakaruan, minta banyo, kuriak, batuntong basisa banyonya tadi. Lalu abah guru, nah siapa nah hendak banyo kan hakunnya, nih banyo, jumlah langsung seseorang, nah minum habiskan, bahilang orang tadi.
Tahulah pian yang datang tadi. Siapa nang itu orang Tuhan yang pindah kuriak-kuriak kayak itu? Itu cidin Nabi Khidir. Mendengar itu apa dah? Nang galas tadi itu diambil banyu pulang. Oh, berabut meminum bakasnya. Ada mustahil pang di majlis taklim ada Nabi Khidir yang menyamar. Kita kata tahu. Jadi kita kada boleh menganggap remeh orang, menghina orang. Jangan-jangan pindah-pindah kada dikenal, pindah-pindah asing, pindah-pindah lain. Jangan-jangan. Banyak kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini satu nabi yang sekarang beliau tidak jadi nabi lagi. Jadi umatnya Rasulullah. Memang Nabi Khidir tapi jadi umatnya Rasulullah, mutabaah kepada Rasulullah, dan beliau banyak menemui para mursyid-mursyid, para aulia-aulia Allah, termasuk kepada Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama Syekh masuk ke kota Irak, beliau ditemani oleh Nabilah Khidir. Akan tetapi waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belum mengenal beliau itu sebagai Nabi Khidir. Kada tahu siapa ini. Kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan yang tidak boleh sekali-kali dilanggar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena pelanggaran akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Kalau berkenalan. Tapi syaratnya ini. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, duduk di tempat ini. Duduk. Jangan kemana-mana. Sama dengan cerita Kanjeng Sunan Kalijogo nang menunggu tongkat, duduk sampai bulik Kanjeng Sunan Bonang. Maka duduklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tempat yang diisyaratkan Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir berpesan, jangan sekali-kali engkau meninggalkan tempat ini sampai aku datang kembali kepadamu. Allahu Akbar. Dah berapa waktu? Karena perintah ya duduk aja. Sampai kembali Syekh Nabiullah Khidir Balia Ibnu Mulkan. Ini cobaannya berat. Pembantu dekat beliau Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Apa kata beliau, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Aku menjadi pembantu khadam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. Selama itu pula apabila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salat subuh masih menggunakan wudhu salat isya. Kalau beliau berhadas, bersegeralah memperbaharui wudhunya. Kemudian mengerjakan salat sunat wudhu 2 rakaat. Jadi selama 40 tahun Bahadam disaksikan wudhu subuh itu wudhu isya. Artinya apa yuk? Kada berguringan. Ba'amaliyah, bertakarub, bermesraan lawan Allah. Kalaupun batal juga, berwudu pulang. Jadi nggak batal wudu. Kalau bisa ini barang nah kita usahakan nah mengumpati gawian wali-wali Allah. Bila batal, berwudu. Bila batal, berwudu. Memang repot Bang, tapi besar fadilahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apabila telah selesai mengerjakan salat isya, beliau masuk kamar pribadi dan tidak seorang pun dapat masuk dan membukanya, dan tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Allahu Akbar.
Raja Baghdad sudah datang berkali-kali dengan maksud ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, namun tidak juga bisa bertemu dengan beliau. Kenapa? Waktu khusus beliau nang kada boleh diganggu siapapun, raja kah siapakah, sini berhadapan lawan nang maharaja di raja setiap malam tuh. Syekh Ibnu Abdul Fattah berkata, pernah aku menginap satu malam di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka aku lihat beliau salat sunat sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Dalam zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucap Al-Asma Al-A'zam. Apa aja sidin? Al-Muhitur Rabbus Syahid, Al-Hasibul Fa'alul Khallaq, Al-Khaliqul Bari'il Musawwir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Rupanya ini asma, nih Ismul A'zam nih. Al-Muhitur Rabbus Syahid, Al-Hasibul Fa'alul Khallaq, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, Al-Muhitu Rabbus Syahid, Al-Hasibul Fa'alul Khallaq, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Baca berulang-ulang, diulangi sidin. Al-Muhitu Rabbus Syahid, Al-Hasibul Fa'alul Khallaq, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Diulang-ulang. Dan perlahan-lahan tubuh beliau terangkat ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Hilang ada lagi. Entah kemana, wallahu a'lam. Setelah beberapa saat kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kembali turun dan salat berdiri di atas kedua kakinya setelah membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Dalam salat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat memanjangkan sujudnya, kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadrat Allah dan murakabah kepada Allah sampai terbit fajar. Kemudian memohon dengan berdoa kepada Allah, disertai sifat rendah hati dan merasa hina di hadapan Allah. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tertutup penuh oleh cahaya terang yang menyilaukan pandangan mata, sampai beliau tidak terlihat kan tertutup oleh cahaya yang terang luar biasa tersebut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan setiap beliau dalam amaliyah, samping kanan ada mengucap salam, Assalamualaikum ya waliullah, Assalamualaikum ya waliullah. Dia menjawab salam tersebut. Nah, apakah setelah beliau mencapai makam wilayah kewalian yang luar biasa ini aman dari godaan syaitan? Tidak. Syaitan terus menggoda dengan bermacam cara. Di antaranya, satu kaul mengatakan ketika dalam suluk lezat bermesraan beliau dengan Allah, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril mengendarai kendaraan borak menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sambil berkata, "Hai Ghausul A'zam, hai pemimpin para wali-wali Allah, Allah kirim salam kepadamu.
Aku Jibril diperintah Allah menyampaikan salam dari Allah untukmu. Dan Allah berpesan, kau sudah mencapai makam wilayah kewalian yang luar biasa, pemimpin para wali di alam dunia ini. Maka kena keramat amalmu, ibadahmu yang luar biasa, kau beda dari orang yang lain, maka segala yang diharamkan kepada orang lain untukmu halal. Apa saja boleh kau laksanakan asal engkau yang bekerja. Yang lain haram, untukmu halal. Karena engkau telah mencapai makam wilayah kewalian yang luar biasa. Mendengar keterangan itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu saya ambil kalom, tahu lah kalom, bahasa itu kalom tuh sandal nang kayu, ambil sidin, ikhsha ya la'in, bah! Jibril tadi dihampusin lawan kalom, hilang, berubah cahaya hitam. Ternyata bukan Jibril, iblis yang mengaku jadi Jibril. Hilang cahaya hitam, timbul suara, Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak para wali-wali nang kutipu daya dengan ini, mereka tertipu, dikira sudah sampai kepada makam ma'rifat, panapis zat, leburnya adanya zat Allah Ta'ala aja, lalu kan sudah bahasanya hilang inya, nang jadi Allah Ta'ala aja sudah sakahandak berbuat apa aja tasarah, kan sudah sampai makamnya. Nah halal kan, nang haram kada lagi sudah Allah Ta'ala bikungan. Sembahyang gak kada lagi kata apa juga sudah. Nah banyak tertipu. Nih ikam kada tertipu, luar biasa ilmumu, luar biasa hebat ikam. Mendang itu ujar Syekh Abdul, na'udzubillah min zalik. Ya lain, pergi engkau. Aku bisa mengenalmu, aku bisa selamat bukan karena ilmuku, tapi karena pertolongan dari Allah. Han, menggoda pulang, imbah kalah sekali satu set, kada diam pulang, dipuji pulang. Oh hebat bandar ikam nih, dasar wali jua ikam. Nah timbul ganal hidung, iya gugur tuh. Ini para aulia Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mempunyai derajat yang amat tinggi. Namanya masyhur dan harum tersebar di mana-mana. Tapi beliau masih mau duduk bersama orang-orang fakir dan miskin. Bahkan ikut membersihkan kutu-kutu yang terdapat pada pakaian mereka. Nah, ambil kutu-kutu, baharikan baju itu kan kayak ini pang baju dari kulit, ada kutu-kutunya. Nah, bekawan non fakir miskin sih menyayangi. Apa di antara nasihat beliau? Jadi hari ini kita fokus membahas walaupun sepintas tentang keadaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau berkata, apa aja sidin? Jika terkena cobaan, janganlah menginginkan mendapat kenikmatan dan jangan menghindar dari cobaan. Allahu Akbar. Nih. Bila dapat cobaan, bila dapat ujian, dapat penderitaan, janganlah menginginkan mendapat kenikmatan dan janganlah menghindari cobaan. Karena satu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai dengan ketentuan Allah yang kamu harapkan ataupun tidak kamu harapkan. Demikian pula cobaan pasti akan menimpamu walaupun kamu tidak menyukainya. Karena itu berserah dirilah dalam segala urusan kepada Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Apabila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran. Apabila kamu ingin mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah,
Maka apabila kamu ditimpa bala, kamu harus ridha dan berasa diberi kenikmatan. Dan ketahuilah bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji keimanan. Nah, diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita semua, siapapun yang dapat cobaan, ujian, sakitkah, penderitaankah, berdiam aja. Jangan dikisahkan ke orang, disandang aja. Nah, itu martabat yang paling tinggi. Beruntung kok, dapat untung pian. Lihatkan ya, serahkan lawan Allah. Jangan berkisah-kisah lawan orang. Banyak, apakah si ini nangka ini kah, sandang aja, hijakan ya Allah, ulun ridha menerima ya Allah. Disandang, so artinya malu mengadu-adukan. Nah, Allah takdirkan lawannya ke orang lain sama mengadukan Allah Ta'ala. Itu apa yang terjadi kehendak dari Allah. Tahani. Tapi kalaupun mengadukan boleh. Tapi 3 syaratnya hendak beradu dengan masalah kesulitan kita. Pertama, kalau kita garing, kita sakit, mengadu ke dokter. Sebab sakit apa? Amun berdiam aja, pada tahu dokter. Dikira sakit talingan, sakit gigi, nah salah cucok sih den. Nah, ulun sakit gigi, boleh aja itu niatnya untuk berobat, tapi tetap di hati penyembuhnya adalah Allah. Boleh ba'du apa sakit parut, sakit ini kepada dokter. Bukan pengumuman kepada masyarakat, pengumuman orang kampung berataan, ulun kena stroke, ulun kena liver, ulun kena kanker, kantung kering. Ulun kena ini. Nah, malu. Tutupi. Orang wali-wali nggak mau buka bala cobaan Allah itu, disimpan, dirahasiakan, kada dikisahkan kau, disandangnya. Lihat aja, no, mantap tuh, berdiam aja, ditahani aja. Apakah kenapa ini cukup lawan Allah, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu. Mengadu kepada manusia, nah apa juga? Sama aja juga, kada berdaya juga. Baik mengadu lawan Allah, curhatnya lawan Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong lawan Allah dengan sabar dan salat. Kalau waktu dapat cobaan, jalani ya. Harus minta apa? Karena ada waktunya hilang cobaan itu. Nah kayak tengah ini, nah ini matahari tinggalam nih. Pian bakaras supaya tarang, tetapi nang kayak ini. Nikmati ya, karena pas tinggalan pulang, nikmati ya, hendak tarang atau kau jangan nikmati aja, karena matahari munculnya. Artinya ketentuan yang Allah berikan kepada kita pasti terjadi. Nikmat akan datang, nggak akan ditolak, nggak bisa diraih. Bala datang, ada kau ditolak, sudah datang waktunya tiba. Jadi ketika dapat nikmat, bersabar, bersyukur, dapat cobaan, bersabar. Satu. Yang kedua, kalau dapat cobaan, ujian, tamui tuan guru, kiai ba'adu lausin, ba'adu apa? Sehingga bisa mengobati bang, ba'adu nangkapnya supaya ulun sabar, apa guru amalannya, ulun dapat cobaan ini nabi ini pindah pamamayan, kada kawa diatur, anu guroi abahnya kan sing bulikan, supaya ulun sabar kayak apa nama hadap ini, apa amalannya, supaya ulun ikhlas menerima awak garing, dipitnah orang, kayak apa jalan keluarnya. Bagus itu, tujuannya adalah untuk belajar bisa sabar. Boleh ba'adu, tujuannya itu. Yang ketiga, kita dapat cobaan ujian, mahabarkan orang kenapa nih? Nih bang, ulun nih bang bukti nih. Kita nih lamah, kada badaya, kada kuat kuasa apa-apa. Yang terjadi lawan kita, ini kan tampakan asar. Apa asar itu? Bukan bekas itu bukti nyatanya Allah pada gigi kita sakit. Asar kudrat Allah, gigi kita gak sakit. Asar di mata kita sakit nih, asar kudrat Allah berupa garing, berupa sakit, asar dari Allah Ta'ala. Nah, menyatakan kepada kita la haula wala quwata. Nah, bala ini ada 3 golongan. Bala ditimpakan pada para nabi. Apa tujuannya? Untuk tambah tinggi derajat.
Bala ditimpakan kepada para wali berupa garing, sakit, pitahan, meninggikan derajat. Bala ditimpakan kepada kita orang beriman, pelebur dosa. Yang keempat, bala ditimpakan kepada orang yang kafir dan orang yang munafik. Itu ngarannya azab dan siksa. Kenapa? Ini kan dapat cobaan, ujian manggurutu jauh dari Allah. Nah, dan orang wali-wali itu paling senang kalau mendapat cobaan dan ujian. Tanda itu Allah sayang. Bahkan dapat cobaan ada dua, ada nang sabar, ada nang syukur. Nang sabar ucapannya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nang syukur bang, dapat cobaan, sujud syukur. Kawalah bu. Mahaji pahumaan pian kita nih, jangankan menjagai anak buah pak menjagai anak-anak bandi aja tuh uyuh benar. Pak jangan dimakan tikus, jangan dijejak orang. Uyuh benar tuh menjaga anak bani, apalagi menjaga anak wah ini nih. Berat pian menjaga anak wah ini, nang zamannya sudah beda. Pada zaman kita bahari nang HP, nang kakak sudah wani lawan kuitan, bully membuli dan segala pergaulan yang luar biasa. Aman anak itu kalau kita amankan masuk pondok. Itu lebih aman. Di pondok pun kadang-kadang kurang-kurang juanya di dalam tuh ya, juga kenapa bukan di luar daripada kada sama sekali. Jadi jangankan menjaga anak kita, menjaga anak bandi aja gin pian ngalih benar. Apalagi anak, makanya basarah bujur on Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dapat cobaan para wali, sujud syukur. Kalimatnya alhamdulillah. Kenapa? Mereka gembira, senang, bahagia dengan sakit, dengan penderitaan, menikmati. Inilah Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, dapat cobaan, gembira, senang. Suatu hari ada seorang wanita datang nitip anak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk dibimbing suluk menuju hadrat Allah dalam amaliyah tarikat. Syekh menerima, dibimbing. Beberapa hari kemudian datanglah si ibu tadi melihat anaknya. Anaknya kurus. Kurus awak, mata mencalong. Makanan cuman roti nang karing. Apa dak? Hendak hamok kuitan. Nah ini Pak, ini nang kebanyakannya kuitan tuh diserang ke pondok sudah 4 campur urusan. Nah padahal langsung masih ujar anak ini orang cek ke gurunya dulu nih, mamai langsung ke guruan, ya Syekh mbah ditanya sahabat kalau Jailani sini makan nyaman-nyaman, makan ayam, nah ayam panggang, nah betumpuk nih tulang mamai, oma pian guru tuh anak ulun kelaparan, kurus karing, makan roti nang karing, pian gurunya makan nang nyaman-nyaman. Setelah dia ngomong begitu, tulang ayam itu kumpulkan, pokok siden, bum, biiznillah, bangun dengan izin Allah. Ayam nang tulang tadi hidup kembali jadi ayam kokok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Ya ayam tadi. Bu, anak ibu boleh makan enak-enak kalau sudah kawa menjadikan ayam nang mati tadi hidup kayak ini lagi. Nah, artinya perlu digodok dulu, perlu dididik, kada langsung nyaman. Gak mudah jadi kekasih Allah, ada tantangan, ada ujian. Makanya ulun kepingin pondok itu selain ngaji kitab, hafal Quran, kepingin sekali anak-anak kita itu digodok seperti itu, suluk, halwat, menuju hadrat Allah, mengkader jadi orang-orang yang jadi kekasih Allah, jadi ulama, para rasul anbiya, menjadi aulia Allah. Nah ini jam 6 sudah.
ada kerasaan. Ulun rasa ini dahulu kita mengambil barakah tabarukan lawan Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak lagi perjalanan hidup beliau. Mudah-mudahan